hadir depan kalian, juga suatu kebanggaan bagi Koko sendiri bisa presentasi depan anak Paulus. Waduh, Paulus kan dikenal sangat banyak mahasiswanya kan, banyak muridnya juga, banyak juga mahasiswa di STBHB alumni dari Paulus. Nah, jadi sangat bangga bisa kembali, bisa hadir depan kalian gitu. Jadi juga dari tadi Koko salam terus, lupa satu hal. Kata orang nih, pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita harus kenalan dulu, baru saling sayang. Kalau izinkan Koko untuk memperkenalkan diri Koko terlebih dahulu. Nama Koko Sandi Riyadi. Koko adalah salah satu staf dari STB Harapan Bersama, juga mahasiswa di STB HB. Ya, sekarang masih semester 5. Semester 5. Lalu apa lagi ya? Oh, ketika kalian mau suruh Koko nih, Kok ngomong dong pakai bahasa Mandarin kan? Anak Mandarin nih. Oke, Koko ngomong bahasa Mandarin. 大家好，我叫张永良。那么今天我想给大家介绍一下关于我们的学校共同希望语言学院。Nah, barusan mungkin ada nih, teman-teman, apa sih, aku tak ngerti kan ngomong apa. Mungkin ada juga yang mikir, aku pingin kok pasti bahasa Mandarin. Gimana sih pasti bahasa Mandarin? Ya, masuk STBHB. Asik, promosi lagi ya. Nah, tanpa banyak basa-basi kita masuk ke presentasi hari ini. Jadi bagi teman-teman, hari ini santai aja, relax, enjoy kita boy. Kita masuk ke presentasinya. Mungkin ini Koko ada absensi dulu ya, izin juga kepada mungkin guru-guru dari Paulus. Koko absensi dulu sebentar. Nah, oke, mungkin teman-teman bisa isi formnya. Nah, sekarang kita masuk ke PowerPoint-nya. Asik. Oke, ini mungkin udah muncul buat kalian. Nah, Koko juga bangga, juga apresiasi terbesar buat buat kalian, karena sebelah tadi Koko juga presentasi selesai, juga semua antusiasnya sangat besar, sangat panas gitu, hot. Juga Koko berharap di sini juga, teman-teman bisa berantusias. Terima kasih banyak juga atas kehadiran kalian. Siang-siang gini, biasa Koko duduk siang-siang tidur dah di rumah. Juga bukan tidur di rumah, tidur di sekolah gitu maksudnya. Tapi kalian siang-siang sekarang ikut ya sosialisasi gitu. Jadi sangat bangga Koko melihat adik-adik tingkat Koko. Asik. Ini loh Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama. Bahasa Mandarinnya Kungtusi Wang Yuan Xueyuan. Oke, udah sekelas gitu ya. Lanjut. Ini gedungnya, gedung kita. Asik kita ya. Kenapa Koko bilang kita? Kenapa Koko bilang kita? Karena Koko percaya anak Paulus pasti ada dong yang kenal bahasa Mandarin. Ada dong yang pasti yang jago bahasa Mandarin. Nah, jadi Koko percaya juga pasti salah satu dari kalian nanti ke depan mungkin ada yang masuk kampus ini. Jadi Koko bilang dulu, ini kampus kita, asik kita. Lo aja kali, bukan kita. Ya. Lanjut. Ini lokasi STBHB. Nah, ini mungkin bagi teman-teman ada yang udah tahu STBHB di mana, tetapi juga ada dong yang teman-teman masih bingung. Mana sih STBHB? Aku tak tahu ya STBHB mana. STBHB itu tepatnya tuh di samping Kobo Resort. Nah, Koko izin minum dulu, haus Koko. Oke, nah STBHB itu STBHB itu Kubu Resort, sampingnya itu STBHB. Nah, jadi Kubu Resort sendiri pasti dong teman-teman udah tahu. Kubu Resort, tempat berenang, tempat have fun, tempat nge-chill gitu kan. Jadi di samping Kubu Resort itulah STBHB. Lebih gampangnya lagi seperti ini. Andai kata kita sekarang di Bundaran Untan, kita lurus terus sampai ketemu GB. Ketemu GB, lurus lagi sampai ketemu Transmart. Nah, di Transmart kan ada bundaran tuh. Bundar lagi, maju. Jangan bundar balik, bundar maju. Bundar maju, sampai ketemu namanya Hotel Dangau. Di sebelah Hotel Dangau itulah STBHB. Gedung putih besar, tempat belajar bahasa Mandarin. Bukan tempat rumah sakit ya. Karena Koko banyak terima informasi, gedung putih besar, itu rumah sakit ke? Bukan. Itu tempat belajar bahasa Mandarin. Jadi jangan salah kaprah ya, jangan salah paham. Gedung putih besar, KNC itu tempat rumah sakit. Bukan, itu kampus. Kampus di Pontianak. Ini juga salah satu kampus di Pontianak, jadi bisa memberikan Koko sini hadir untuk memberikan referensi kepada kalian. Ini loh juga ada kampus di Pontianak seperti ini gitu. Ini juga mungkin teman-teman kan, apalagi kelas 3 nih, kelas 3 udah mau ujian, udah juga pasti dilema. Aku mau tentuin apa sih kok? Aku mau kuliah gak sih? Aku mau masuk kuliah apa sih? Bingung kan gitu. Nanti aku kuliah, aku mau kuliah apa gitu. Nanti aku kuliah udah pilih kuliah A nih, kampus A. Nanti aku kuliah 4 tahun. Nanti aku keluar gak jadi apa-apa, malah jadi pengangguran. Kan juga sedih kok. Kan? Pasti ada dong teman-teman mikir gitu kan. Koko dulu juga mikir gitu, karena masih seumuran kalian juga dilema gitu. Mau tentuin kuliah di mana, tentuin belajar apa, juga bingung. Ujung-ujung Koko pikir, aku dulu anak akuntansi, lulus akuntansi, kayaknya aku harus pilih satu jurusan yang bisa menambah keterampilan aku lagi. Apa sih? Belajar bahasa asing.
belajar bahasa Mandarin. Mengapa? Nanti Koko jelasin nanti. Ini sekarang Koko jelasin dulu, apa itu program studi bahasa Mandarin. Mengambil program studi bahasa Mandarin tidak cuma hanya belajar bahasa Mandarin, tetapi para mahasiswa jurusan ini juga mempelajari semua hal yang berkaitan dengan China, terutama budaya, bahasa, dan kajian sastra China. Sastra China, sorry. Saat ini hubungan China dengan Indonesia sangat erat, terutama dalam hal ekonomi dan bisnis. Jadi kamu masuk STBHB bukan cuma belajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 我爱你，我不知道, bukan gitu doang. Tetapi diajarin juga ya kayak mengapa sih kamu Imlek harus pakai baju merah? Mengapa sih kita harus makan kue bulan? Semua dijelasin dengan lengkap. Nah, ada namanya pelajaran budaya gitu. Jadi kita bisa menambah pengetahuan. Jadi ketika orang tua atau bapak-bapak, ibu-ibu acek-acek kayak kita, nang kue ni ceng angsa kau. Kita orang Chinese tak tahu. Juga bingung kan, kenapa yang mau pakai baju Imlek? Pakai baju Imlek, pakai baju warna merah. Ketika kamu STBHB, masuk STBHB juga diajarin lebih detail. Kenapa harus pakai baju merah? Kenapa tak boleh nyapu? Kenapa tak boleh pecahin piring? Kenapa tak boleh mandi? Mandi. Tak boleh cuci rambut katanya. Jadi gitu. Jadi nanti di STBHB bakal dijelasin lebih lengkap, asik. Nah, kenapa kamu memilih program studi ini? Koko sendiri cerita lagi, kenapa Koko masuk program studi ini. Koko juga sempat mikir, aku nih lulus nih, aku tak kuliah Pak. Oh main kuliah Mak? Mama marah lah, kenapa tak kuliah? Kuliah lah. Dan juga mikir, oh iya sih, aku tak kuliah nanti aku jadi apa kan? Bingung. Masa aku pagi tidur, sore tidur, malam tidur, semua tidur. Ujung-ujung Koko pikir, kayak aku harus cari satu kampus nih, satu tempat kuliah yang bisa membawa aku nanti lulus, ya dunia kerja tuh lebih siap gitu. Karena mengapa? Kan ada yang mikir nih, nanti aku kuliah kampus A, nanti aku keluar takut kalah bersaing, takut nanti makin banyak orang-orang yang bisa program studi ini, maksudnya bisa keterampilan ini, aku takut. Tapi ketika kamu bisa bahasa Mandarin, kamu mengambil program studi bahasa Mandarin, jangan takut kalah saing, karena peluang kerja bahasa Mandarin itu sangat luas, sangat banyak. Jadi jangan ada katanya takut kalah saing, nggak ada. Kamu bisa bahasa Mandarin, kamu bisa masuk pekerjaan A, kamu bisa bahasa Mandarin, bisa berbicara, kamu masuk golongan B, kamu bisa menulis, kamu bisa jadi penulis, kamu bisa namanya nge-rap bahasa Mandarin, nyanyi bahasa Mandarin, kamu bisa jadi penyanyi gitu. Banyak peluang kerjanya gitu. Jadi jangan takut ketika kamu masuk program studi bahasa Mandarin. Jadi peluang kerja sangat banyak. Nanti Koko bakal listkan apa aja sih peluang kerja yang bisa kita ambil ketika nanti kita lulus gitu. Kok harus sih jurusan ini, kok pentingkah jurusan ini? Mandarin, apa itu Mandarin? Aku gak tahu Mandarin, kok apa itu kok? Program studi bahasa Mandarin akan menjadi populer seiring dengan kemajuan hubungan Indonesia dengan Tiongkok. Saat ini Tiongkok menjadi negara adidaya kedua setelah Amerika Serikat. Perekonomiannya yang semakin meraksasa membuat dunia semakin terpusat kepada Tiongkok. Dengan mengambil program studi bahasa Mandarin, kamu juga turut serta dalam arus kemajuan Tiongkok. Nah, kamu tahu sendiri, sekarang pasti banyak orang yang pakai HP Vivo, pakai HP Oppo, HP Xiaomi. Koko sendiri aja pakai HP Vivo. Vivo kan dari Tiongkok. Jadi ya juga banyak juga perusahaan-perusahaan Tiongkok kayak HP Vivo lah, Oppo lah, segala macam tuh berekspansi ke Indonesia. Tetapi sayangnya di Indonesia sendiri, apalagi di Pontianak, itu masih kurang orang-orang yang bisa berbahasa Mandarin. Jadi kayak udah ada peluang kerja nih, tetapi masih kurang orang yang bisa bahasa Mandarin. Kan sayang gitu. Juga mungkin kamu pernah lihat lowongan pekerjaan ada yang tulis harus umur segini, cowok, lalu bisa bahasa Teochew, bahasa Mandarin, bahasa Inggris. Kita cuma bisa bahasa Teochew, bahasa K, bahasa Inggris. Bahasa Mandarin tak bisa. Macam mana nak daftar? Itulah Koko mikiran. Jadi andai kata gini, cerita lagi. Andai kata Koko ni bos perusahaan. Ada 2 orang daftar tempat Koko. Alyong sama Sandi. Alyong jurusan akuntansi, Sandi juga jurusan akuntansi. Dua-duanya nih nilai tinggi. UN dapat 100 semua. Wah, jago nih. Koko sebagai bos lihat, wah, Alyong dapat nilai 100 MTK-nya. Sandi juga dapat nilai 100 MTK-nya. Koko bingung. Dua-duanya pintar. Cuman Koko nak pilih ya? Pilih siapa gitu ya? Koko lihat gitu. Rupa Sandi nih bisa bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Wah, poin plus nih buat Sandi. Nah, jadi Sandi bukan cuma bisa akuntansi, tapi juga bisa bahasa Inggris dan Mandarin. Nah, jadi ujung-ujung Koko ini sebagai bos pasti lebih melirik si Sandi dong, karena dia banyak keterampilan. Itulah Koko alasan memilih STBHB itu untuk meningkatkan keterampilan diri Koko. Jadi Koko nanti ke depan keluar ke masyarakat, keluar bekerja tuh udah siap. Jadi kamu ketemu orang Tiongkok,
orang Tiongkok katain kita tuh tahu, kita tuh bisa jawab dah, bisa tahu. Andai kata dia marah kita tuh tahu dah mau jawab apa gitu. Jadi enggak dibodoh-bodohin juga atau ditipu-tipu lah gitu kan. Andai kata juga orang bilang kan, aku mau kuliah luar negeri kok, tapi aku takut untuk ketemu orang luar negeri karena aku tak bisa bahasa mereka, bahasa asing tak bisa. Takut nanti ditipu atau dibual gitu kan, dibual. Jadi gimana sih? Ya kita selagi masih muda kita belajar bahasa Mandarin. Nah, gitu. Itu alasan kok masuk STBHB gitu. Lanjut, prospek kerja program studi bahasa Mandarin. Ekspansi perusahaan Tiongkok di Indonesia menciptakan peluang kerja bagi lulusan S1 yang mempunyai kemampuan berbahasa Mandarin dengan tawaran gaji yang lebih menarik, lebih tinggi, dan jenjang karir juga yang menarik. Menghadapi era MEA, masyarakat ekonomi ASEAN, kemampuan berbahasa asing menjadi sangat penting. Salah satunya adalah bahasa Mandarin. Apalagi kita tahu kan, kayak di Singapura, Malaysia, Brunei, segala macam tuh, 3 bahasa utamanya gitu kan. 3 bahasa utamanya tuh Melayu, Inggris, dan bahasa Mandarin. Nah, andai kata kita nak pergi Malaysia, pasti ada dong ketemu orang Chinese kan. Orang Chinese ngomong bahasa Mandarin. Kita tak bisa bahasa Mandarin, nak macam mana balas mereka kan. Nah, jadi ya, kita bisa bahasa tuh lebih baik gitu. Andai kata juga kita mau pergi ke luar negeri jalan-jalan, kita ke Malaysia ketemu acik-acik yang Chinese, mereka tanya kita, dia mau main semua tungsi, kita tak tahu mau jawab apa, bingung kan, kita malah bilang juga malu diri sendiri kan, masa kita pakai bahasa gagu gitu. Jadi kita belajar bahasa Mandarin juga menampilkan diri kita lebih wow gitu. Wow, orang ini jago nih bahasa Mandarin. Koko juga pernah pergi Malaysia kan, ngomong bahasa Mandarin sama acek-acek supirnya. Wah, acek-acek supirnya malah kira Koko ini orang Tiongkok. Wah, ni是中国人吗? Aku jawab, 不是，我是印尼人. Wah, juga kebanggaan sendiri kan dikira orang Tiongkok atau dikira orang luar negeri. Bukan Koko tak bangga sebagai orang Indonesia, tapi kan kayak wah, kita juga dilihat sama orang luar negeri tuh pasti tuh kayak pintar, wah bisa bahasa Indonesia juga bahasa Inggris, bahasa Mandarin lagi. Jadi kita tuh mempershowkan diri kita lebih baik gitu. Apalagi kamu bisa bahasa Mandarin, kamu post story, post di IG pakai bahasa Mandarin, caption bahasa Mandarin. Teman-teman kamu lihat, wah si Alyong nih jago bahasa Mandarin, caption semua bahasa Mandarin. Wah kan juga bangga Alyong kan. Lanjut. Kok ada lanjut? Ngeheng. Oke lanjut. Profesi dan karir lulusan program studi bahasa Mandarin. Nah tadi Koko bilang ini loh contoh-contoh ketika kamu lulus di STBHB bisa jadi apa. Nah pertama bisa jadi pemandu wisata. Kamu bisa ke luar negeri, sedap kan jalan-jalan, melihat berbagai budaya di luar negeri. Nah kamu juga bisa ya mendapat pengetahuan baru. Dapat pengetahuan baru, lalu kamu juga bisa digaji ya, dibayar. Sedap kan bisa ke luar negeri, jalan-jalan, dibayar lagi. Waduh, sedap sekali hidupnya. Lanjut, bisa jadi juga interpreter atau penerjemah. Interpreter, penerjemah juga ya, kita bahas sedikit gaji lah ya. Range gaji untuk penerjemah bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia atau Indonesia ke Mandarin itu sekitar 7,5 juta sampai 15 juta per bulan. Lumayan loh untuk gaji segitu untuk anak S1 gitu kan. Dapat gaji segitu, ya worth it gitu. Bisa lah bawa emak jalan-jalan gitu kan ke Malaysia ke, nak ke Singapura ke, kita bisa bawa emak tuh jalan-jalan dengan gaji segitu. Banggakan orang tua lah gitu kan. Lanjut juga bisa kita jadi editor. Juga kita tahu kan banyak sekarang editor YouTuber. Bisa jadi YouTuber, influencer, selebgram. Apalagi kamu bisa bahasa asing, bahasa Mandarin itu makin menjual diri kita itu, menjual diri kita. Waduh kasar benar ya. Menjual kayak kemampuan diri kita gitu. Jadi orang tuh lihat tuh kayak wah hebat nih bisa bahasa asing. Apalagi sekarang YouTuber kan udah banyak yang bisa bahasa Jepang, ada bahasa Korea, bahasa Rusia. Kayak Jerome Pauline bahasa Korea. Lalu juga ada Korea Riomit kan bahasa Korea. Jadi masih kurang bahasa Mandarin. Jadi kamu bisa punya kesempatan jadi YouTuber bahasa Mandarin. Wah, kan lumayan tuh jadi YouTuber kan, income dari YouTube juga lumayan tinggi loh. Gitu loh. Jadi nggak dikit. Jadi siapa tahu kamu punya kesempatan bisa jadi YouTuber. Kamu bisa ngomong bahasa Mandarin, dilirik sama orang Tiongkok. Wah, 这个人很好ini semacam kamu bisa dihubungi dapat peluang kerja gitu. Kita kan nggak tahu kesempatan hidup tuh atau kesempatan peluang kerja kan di mana-mana tuh semua tuh sama gitu. Kapanpun bisa saja tiba-tiba datang depan kita gitu. Jadi ketika kita udah siap, kita memanfaatkan kesempatan itu, ya jadilah hidup kita tuh lebih siap gitu. Lanjut juga bisa jadi pengajar bahasa Mandarin. Koko sendiri selain jadi STBHB, selain menjadi staff STBHB, Koko juga pas weekend mengajar
anak TK les privat. Nah, untuk ngajar anak TK les privat juga lumayan loh gajinya gitu. Income-nya juga lumayan gitu. Bisa lah kita beli Lamongan, beli Pizza Hut bisa lah kalau untuk ngajar anak TK bisa. Jadi Koko weekend juga ngajar anak TK. Nah, jadi bukan cuma kerja di kantor doang, Koko juga weekend cari duit. Nah, jadi dua kali income. Bisa dapat income dari kantor, income juga pas weekend jadi pengajar bahasa Mandarin. Nah, di STBHB sendiri, para mahasiswanya itu juga sambil kerja sambil kuliah. Jadi kalian jangan takut, jangan mikir, ih kok nanti aku mau kuliah, aku juga mau kerja, bisa gak sih? Bisa. Di STBHB ada 2 kelas, ada kelas pagi dan kelas sore. Nah, jadi tergantung kalian, andai kata mau masuk kelas pagi, berarti kamu harus cari shift kerja yang sore. Nah, kamu mau masuk kelas sore, berarti kamu kerja pagi gitu. Nah, jadi bebas kalian tentuin gimana. Juga banyak teman-teman dari Koko juga sambil kerja sambil kuliah. Juga bisa kok. Nah, jadi jangan takut. Koko sendiri juga sambil kerja sambil kuliah. Nah, juga banyak juga teman-teman Koko yang belum lulus tapi udah bekerja. Kayak kawan Koko ada yang ngajar di GB, ada yang ngajar di Maranatha, ada yang ngajar juga di SDPC gitu, Pelita Cemerlang, banyak. Nah, ini tersebar di berbagai tempat. Anak-anak STB, ketemu anak STB lagi, ketemu anak STB lagi. Lanjut juga ada penyiar atau wartawan gitu. Nanti Koko bakal kasih lihat video-video karya mahasiswa yang mereka jadi penyiar atau wartawan gitu. Karena di STBHB sendiri kamu juga dilatih kreativitas, bukan cuman tulis kumpul Google Form selesai, enggak. Tapi kamu juga dilatih kreativitas. Sewaktu-waktu kamu bakal disuruh ngevlog pakai bahasa Mandarin. Tajahau, wacau, bla 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 bla. Nah, juga mungkin kamu juga disuruh membawa berita. Nah, depan kamera. Tajahau, cincin, oh ini. Nah, bisa juga. Jadi kamu juga dilatih keterampilan ngomong depan kamera. Kan kadang kita ngomong depan kamera kan malu. Kayak, lihat diri sendiri malu kan. Nah, jadi ketika kamu masuk STBHB, kamu tuh udah dilatih, diberikan pengalaman lah gitu. Diberikan pengalaman untuk mampu kita percaya diri depan kamera. Nah, jadi ketika kamu bisa punya kepercayaan diri, kamu nak ngomong sama siapapun tuh udah berani gitu. Kamu nak ngomong sama bos, sama karyawan ini, karyawan itu, udah berani gitu. Nah, karena kamu sendiri ngomong depan kamera aja berani, apalagi ngomong sama orang luar negeri kan, apalagi sama bos. Jadi udah percaya diri tuh udah dilatih di STBHB. Asik. Lanjut juga bisa lanjut ke luar negeri. Di STBHB sendiri juga ada beasiswa. Ini kamu bukan cuma belajar di Pontianak, tapi juga punya peluang belajar di luar negeri, di Tiongkok. Karena ada 1 semester sampai 2 semester, kamu punya kesempatan kuliah di Tiongkok. Nah, andai kata nih, kayak kamu udah semester 5, kamu tuh bisa aja semester 6 tuh 1 semester kuliah di Tiongkok. Nah, jadi kamu bisa peluang nih, bukan cuma di Pontianak, tapi belajar juga di Cina, di Tiongkok. Nah, jadi kamu bisa membanggakan orang tua juga. Contohnya si Alyong anak STB. Alyong nih semester 1 sampai 4 di Pontianak belajar, tapi semester 5 sampai 6 dia di Tiongkok belajar. Kan bangga orang tuanya. Woi, kayak Alyong kau Tiongkok kau Tiongkok juga bangga kan orang tua kan. Nah, juga bisa apa sih, ya kita juga bangga bisa sampai luar negeri belajar gitu kan. Nah, balik-balik, wah ini orang Tiongkok balik nih, jago nih, bisa bahasa Mandarin nih, juga bangga lah gitu kan. Nah, lanjut juga bisa jadi penulis. Nah, mungkin teman-teman yang suka menulis ya bisa mentranslatekan bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia atau Indonesia ke Mandarin gitu. Nah, bebas. Nah, mungkin dari tadi Koko nih bacot terus, ngomong terus, ini itu. Nah, sekarang Koko bakal memperlihatkan, ya kita menyaksikan sebuah visual gitu. Jadi kamu juga menyaksikan, jadi bukan cuma dengar Koko bacot doang, tapi juga menikmati video gitu. Ini ada beberapa menit video, kamu nonton dulu, kamu menyaksikan sekilas referensi tentang STBHB. Ada apa aja sih di STBHB, aktivitas apa aja sih, lalu juga kerja sama apa aja sih STBHB itu. Jadi kamu bakal cek di video ini. Oke, Koko bakal share dulu videonya. Oke, video perkenalan STBHB. Nah, mungkin udah muncul depan kalian. Selamat menyaksikan teman-teman. Menjadi hebat itu tak hanya berwawasan luas, akan tetapi juga memberi makna bagi masyarakat. Suasana belajar yang penuh motivasi dan prestasi membuatku semakin yakin. Inilah aku dan inspirasiku. Di sini
kamu ditempa menjadi pribadi hebat dan bermanfaat. Di sini, aku hadir bersama mimpi-mimpiku, melangkah satu demi satu untuk masa depan. STBHB diberkahi puja-puji atas prestasinya. Tak heran, pengakuan dari berbagai lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional, tak henti-hentinya diraih. Kegiatan dan aktivitas mahasiswa juga sangat beragam, seperti kegiatan membuat dumpling, penampilan grup seni di Megaball Pontianak, kelas menggambar sketsa yang dibimbing langsung oleh mahasiswa The Chinese University of Hong Kong Shenzhen, study tour ke China, kunjungan dari Dr. Queen dari National University of Singapore, kunjungan dari Mr. Li Zhouwei dan mahasiswa dari Jinan University, seminar internasional sejarah, mulai dari program studi S1 Bahasa Mandarin yang telah terakreditasi hingga prestasi-prestasi yang diraih mahasiswa di tingkat nasional. Prestasi-prestasi yang telah diraih adalah seperti pada Lomba Chinese Bridge ke-17 Provinsi Kalbar, mahasiswa STBHB berhasil meraih 5 gelar juara. Pada tahun berikutnya, mahasiswa STBHB kembali berhasil meraih 7 gelar juara, dan di tahun yang bersamaan juga, mahasiswa STBHB atas nama Feni Fianti berhasil meraih juara ketiga pada Lomba Chinese Bridge tingkat nasional di Jakarta. Selanjutnya, mahasiswa STBHB berhasil meraih 4 gelar juara pada Lomba Menulis yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Penulis Tionghoa Indonesia. Selain itu, mahasiswa STBHB juga mendapatkan juara 1 pada Lomba Bercerita National Mandarin Competition yang diselenggarakan oleh Universitas Bina Nusantara. Mahasiswi STBHB juga pernah memenangkan 2 medali emas lomba wushu di Universitas Indonesia. Mahasiswa STB Harapan Bersama sangatlah beragam. Mereka berasal dari berbagai kota dan provinsi. Walaupun asal mereka berbeda-beda, tidak menghilangkan rasa kerjasama yang tinggi antar mahasiswa STB Harapan Bersama. Berikut ini adalah kegiatan mahasiswa STB Harapan Bersama dalam pengabdian kepada masyarakat.
Reputasi internasional juga menjadi salah satu kebanggaan kampus ini. Ada banyak kerjasama internasional yang rutin dilakukan oleh STBHB. Seminar, konferensi, penelitian, hingga pertukaran mahasiswa dan dosen. Dengan banyak sekali universitas dan lembaga dari luar negeri. Sampai saat ini, ada banyak universitas luar negeri maupun perusahaan-perusahaan besar yang telah berkolaborasi dengan STB Harapan Bersama. Sukses berawal dari keberanian bermimpi dan melangkah untuk perubahan. Langkah kakimu hari ini akan menentukan kiprahmu di masa depan. Menjadi mahasiswa yang siap berkarya dan mengabdi bagi bangsa. Oke, nah mungkin kita udah tonton beberapa menit video tadi. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke dalam sesi PowerPoint-nya. Asik PowerPoint. Aku share. Ini PowerPoint-nya mungkin udah muncul. Nah, dari barusan itu video perkenalan STBHB, sekilas mungkin ada kayak aktivitas STBHB itu apa-apa aja. Nah, lalu juga kerjasamanya apa-apa aja gitu kan. Juga mungkin tadi juga ada lihat teman-teman, ada 4 orang yang kesempatan pergi ke Tiongkok untuk belajar juga. Itu semua mahasiswa STBHB. Nah, jadi ketika teman-teman masuk ke STBHB juga punya peluang seperti itu. Nah, lanjut juga aku bakal memberitahukan beberapa informasi tentang STBHB. STBHB sendiri ketika kamu lulus 4 tahun belajar itu kamu juga dibekali magang. Lalu kamu tuh jangan takut. Jadi bagi teman-teman mungkin, nanti aku keluar, aku bisa bekerja gak sih? Aku mau jadi apa ya nanti aku keluar ya? Nah, kamu jangan takut. Nanti ada di semester 7 itu ada magang. Nah, magang sendiri kamu juga bisa turun ke masyarakat, belajar sih gimana bekerja yang baik itu gimana. Lalu juga ke masyarakat, oh gini loh rupanya bekerja. Nah, jadi juga dibekali magang. Jadi kamu jangan takut ketika kamu punya bekal dari magang tersebut, nah, nanti kamu lulus, semester 8 lulus selesai, kamu udah siap bekerja. Nah, lanjut, di STBHB juga, kamu ketika lulus itu punya gelar. Nah, ingatlah, punya gelar. Gelarnya itu S1 juga, nah, sarjana linguistik, STDLI. Jadi contohnya, Alyong masuk STBHB. Nanti dia keluar ujung nama Alyong STDLI. Nah, Alyong STDLI. Kan juga keren loh, Alyong SLI. Wow. Sarjana linguistik gitu. Nah, juga punya gelarnya. Kalau kita andai kata kan kita ambil les kursus kan cuma dapat sertifikat. Nah, ketika kamu masuk STBHB, kamu juga dapat gelar, dapat ilmu lagi. Nah, jadi 2 kali lebih ya menguntungkan lah gitu kan. Nah, jadi bagi teman-teman mungkin juga yang mikir, aku mau ke Taiwan, ke Hong Kong semacam mau belajar bahasa Mandarin atau ya menimba ilmu. Sebenarnya boleh-boleh aja. Cuman ya masih Covid kan juga ya repot lah mau pergi sana kan. Nah, kita tuh ya cari jalan atau cara yang terbaik gitu. Nah, STBHB adalah jalannya. Waduh, promosi lagi ya. Nah, mengapa Koko bilang gitu? Karena di STBHB kan juga belajar bahasa Mandarin. Juga ya lebih murah dibanding ketika kita mau keluarkan duit untuk pergi luar negeri. Kan mau luar negeri mau pasti cari tempat tinggal, tiket pesawat, juga ya biaya unitnya berapa, duit segala macam juga kita tahu kan. Nah, jadi ketika kita bingung mau ngapain, juga ya masih corona juga ya orang tua andai kata tidak mengizinkan kita keluar negeri, tetap suruh kita di Pontianak. Ya, kita cari tempat yang mendekati ya STBHB lah dia. Asik. Nah,
Lanjut. Ini loh, kan juga amit-amit nih, andai kata, kok amit-amit. Kalau tahun depan masih corona, gimana sih? Kok kan online class. Nah, online class di STBHB itu masih efektif. Jangan takut. Online class aja efektif, apalagi di offline class. Wah, ini loh bukti dari video online class di STBHB. Itu kamu juga tetap dapat informasi, tetap dapat pengetahuan. Nggak ada namanya online class, kamu nggak belajar. Di STBHB, kamu udah bayar SPP, pasti belajar. Wah, jadi juga apa sih? Dosennya tuh semua tepat waktu, disiplin. Nah, jadi nggak ada namanya dosen belet. Di STBHB nggak ada namanya dosen belet. Jadi mungkin ada yang mikir, nanti aku masuk STBHB, dosennya belet. Aku masuk kelas, dosen tak hadir, malah pergi tempat pernikahan. Nggak ada kata gitu. Di STBHB, dosen pasti masuk, mahasiswa juga harus tepat waktu. Nah, jadi dosen tepat waktu, mahasiswa juga tepat waktu. Nah, jadi saling ya melengkapi lah gitu. Di video nih, bukti dari video online class, ini buktinya guru juga memberikan pengetahuan, juga memberikan ilmu. Nah, jadi nggak ada namanya online class tidak dapat apa-apa. Online class juga dapat sesuatu gitu. Nah, ini buktinya. 老师，我想 Oke, 老师，我想问，就像如果面试我们的人就叫面试官吧，然后他们有没有那个别的特殊名字呢？刚才有同学也是说了，我们去应聘的叫做应聘者嘛，对不对？那我们就是它的动词就是应聘，我们去应聘工作。那公司呢是招聘，所以招聘的人叫招聘者。招聘。那个问问题的人啊，就叫做面试官咯。面试的人啊。 Nah, seperti itu. Nah, ini mengapa dosennya kok semua ngomong bahasa Mandarin sih? Aku tak ngerti bahasa Mandarin. Tenang, aman. Ini tuh semester 5. Semester 5-an semua udah jago dah. Nah, Koko juga semester 5-an, tapi Koko ya masih gitu-gitu sih. Nah, enggak lah. Koko juga udah bisa bahasa Mandarin. Udah bisa ngomong bahasa Mandarin, juga bisa ya ngajak orang Tiongkok ngobrol. Nah, mengapa ini semua videonya semua full Mandarin? Karena udah semester 5. Nah, ketika kamu masuk STBHB semester 1 nih, jangan takut. Di STBHB tidak ada tes masuk, juga menerima teman-teman yang belajar dari nol, ingin belajar dari nol. Nah, mungkin nggak ada dasar kan, ingin belajar. Koko dulu juga nggak ada dasar. Koko nggak tahu itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Koko nggak tahu, nggak ngerti Koko. Oh itu angka rupanya. Koko tuh baru tahu setelah masuk STBHB gitu. Nah, jadi jangan takut, Koko aja dulu berani mengambil resiko. Nggak ada dasar Mandarin, tapi masuk belajar bahasa Mandarin. Nah, jadi bagi teman-teman yang mungkin merasa, aku nggak ada dasar Mandarin kok, bisa nggak sih? Bisa. Nah, pasti bisa masuk STBHB. Nggak ada tes masuk STBHB. Jadi menerima teman-teman yang juga belajar dari nol. Kopi lagi, lanjut. Nah, jadi jangan takut teman-teman untuk masuk STBHB, untuk belajar dari dasar, dosen-dosen semua tuh membantu. Nah, nanti semester 1 itu bakal ada guru tuh yang juga ngomong pakai Indonesia Mandarin gitu. Jadi kamu juga ya nggak bingung, nggak juga kamu masuk STBHB, langsung disuruh ngomong bahasa Mandarin. Enggak, dilatih pelan-pelan. Gini loh bahasa Mandarin, diajari gitu. Nah, dikasih fondasi. Ini loh bukti dari mahasiswa tuh juga aktif membuat karya kreativitas. Nah, ini video membaca cerita dari mahasiswa STBHB juga. Nah, dia juga sangat lancar menyampaikan beritanya karena juga sering ya diberikan tugas seperti itu. Jadi kamu masuk STBHB bukan cuma tugas tok kumpul, tapi kamu juga dilatih kreativitas seperti ini. 中国市场的三文鱼供应主要依靠外地市场进口，暂未知道疫情会否影响销情，但部分和渔业产品有关公司的股价已经受到影响。通报的一，中国市场 Nah, seperti itu. Nah, jadi bagi teman-teman mungkin yang ingin menjadi reporter atau pembawa berita, punya pengalaman yang kamu dapati selama kuliah. Nah, jadi jangan takut. Kan kadang nih, aku mau masuk TV kok, aku mau menjadi pembawa berita, tapi aku susah nak pergi TVRI semacam kontes atau latihan. Kamu bisa latihan sekarang pakai HP. Depan HP ngomong, post ke YouTube. Nah, gitu. Jadi kamu juga diberikan ya namanya pengalaman gitu. Jadi jangan takut, di STBHB juga beragam macam pelajaran yang kita dapati gitu. Ini bukti juga anak mahasiswa STBHB itu membuat video dubbing. Dubbing kan berarti kita kayak ya
pengisi suara lah gitu. 日夜同生，千岭穷源，天地无量乾坤圈，集结如烈焰，不能全开会失去意识。 Nah, siapa tahu kamu nanti setelah masuk STBHB, lulus, kamu bisa menjadi pengisi suara film apa gitu. Nah, juga income kan tinggi, income-nya, pendapatannya juga tinggi. Ya. Jadi peluang kerja banyak. Nah, mungkin waktu juga makin mepet kan, Koko bakal lebih ngegas sedikit. STBHB mungkin dikenal masih baru, tapi udah ada wisudawannya. Nah, ini wisudawannya, lulusan pertama STBHB itu tersebar di berbagai tempat pekerjaan. Ada di Ketapang ini, intinya di PT WHW, itu pertambangan punya. Lalu juga ada juga di Jakarta, PT Julong Group Indonesia. Ada juga di Jakarta lagi, atau di luar kota tuh banyak. Nah, PT OS Teknologi Asia, lalu juga ada yang di Pontianak menjadi guru bahasa Mandarin SMA Bina Mulia. Nah, jadi berbagai macam. Kamu jangan takut lulus STBHB gak dapat pekerjaan. Kamu masuk STBHB, lulus udah minimal punya pegangan. Nah, punya pegangan hidup. Kamu tinggal cari nih, mau kemana? Aku mau pergi sana, aku mau pergi sini, pergi itu, pergi sana. Gampang. Nah, udah punya pegangan gitu. Asik. Lanjut, ini ada dosen. Nah, dosen berpengalaman sesuai bidangnya, juga semua lulusan S2 universitas ternama di Tiongkok. Nah, ini bukti-bukti dosennya. Nah, ini buku-bukunya, ada kebudayaan Tiongkok juga. Jadi kita juga dilatih belajar ngomong, berbicara, menulis, membaca. Nah, ketika kamu masuk STBHB, kamu jangan takut, jangan mikir, Iko, nanti aku masuk STBHB, aku keluar gak bisa ngomong apa-apa, cuma bisa baca ya? Enggak. Di STBHB, kamu juga pasti keluar bisa baca, menulis, berbicara. Karena minimal memiliki kemampuan HSK level 5 sampai 6. HSK sendiri itu sertifikat bertaraf internasional yang diterima di setiap negara. Jadi kamu punya HSK nih, kamu mau lamar pekerjaan atau mau searching tempat beasiswa untuk luar negeri, mau lanjut studi itu diterima. Nah, jadi aman. Lanjut juga ada kelas itu persiapan fondasi berbahasa Mandarin. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belajar dari nol itu diterima dan pasti dibimbing. Waduh, mantap kan, dibimbing juga sampai jadi orang sukses. Wah, sampai siap untuk keluar bekerja. Nah, fasilitas di STBHB itu ada ruangan kelas, 2 AC, pasti dingin. Nggak ada STBHB pakai kipas angin, pakai AC semua. Waduh. Jadi pas belajar Mandarin kan pusing nih, alamat nih hancur semua, aku tak ngerti ya. Panas, pusing otak. Ada AC, tenang, dingin. Nah, juga ada lab bahasa, juga ada asrama dan kantin. STBHB sendiri itu juga menyediakan kantin. Jadi kamu jangan takut, nanti aku lapar mau pergi makan, jauh. Ada kantin. Harga juga terjangkau. Ada jual apa ya, gado-gado lah, biasa ada soto juga, bakso lah, apa ada gitu. Harga juga terjangkau. Lanjut ada lapangan indoor juga. Lapangan indoor ketika kalau kamu nih atlet, aku atlet bulu tangkis kok. Aku jago bulu tangkis, aku tiap hari mau main bulu tangkis. Habis selesai belajar, aku mau main bulu tangkis. Boleh tak? Bisa, boleh. Tiap hari gratis kau pakai. Asalkan anak STBHB gitu. Jadi kamu boleh main bulu tangkis di lapangan indoor, bebas gratis, kapanpun. Lanjut juga ada perpustakaan. Perpustakaan juga bagi teman-teman yang suka membaca bisa pergi ke perpustakaan. Mungkin terakhir ini sisa beberapa menit, aku bakal jelasin penutup aja. Alasan mengapa anak muda harus belajar bahasa Mandarin. Yang pertama, peluang kerja sangat luas. Kedua, Mandarin menjadi bahasa dalam dunia bisnis dan wisata. Ketiga, memberikan penghasilan yang memadai. Keempat, menambah banyak teman. Kelima, bahasa Mandarin itu menarik dan melatih fungsi otak lebih aktif dan cerdas. Nah, itu sekilas, dan ini mungkin Koko bakal skip, masuk ke informasi pendaftaran. Nah, mungkin dari Koko nih ngomong nih segala macam, tapi masa lupa kasih tahu informasi pendaftaran kan? Nah, jadi Koko sekarang memberikan informasi pendaftaran. Jadi bagi teman-teman yang ingin kepo nih, mau stalking, jadi mau bisa juga stalking di IG kami @stbharapan-bersama. Jadi kamu jangan cuman bisa stalking mantan, tapi harus bisa stalking masa depan. Waduh, keren sekali. Jadi nanti Koko bakal share ini, berita-berita ini, informasi ini ke kolom chat. Jadi teman-teman punya bisa menulis, bisa simpan atau screenshot atau screen recording segala macam bebas, atau juga bisa cek di IG kami @stbharapan-bersama. Nah, di sana banyak informasi mengenai bahasa Mandarin atau gimana sih cara mendaftar segala macam, itu di sana lengkap. Pasti teman-teman Paulus banyak dong yang udah punya IG kan. Mungkin anak muda sekarang nggak ada IG, pasti semua ada IG. Jadi mungkin sekian dari Koko, share aja. Ini Koko bakal kirimkan ke kamu, ke kalian semua. Ini informasinya, IG-nya Koko bakal taruh juga IG @stbharapan-bersama.
Harapan bersama. Ada juga ada IG Koko nih ya. Mungkin kamu mau tahu nih gimana sih proses belajar atau mahasiswa gimana? Ya bisa cek ini IG STB. Oke. Nah, jadi mungkin sisa Koko kasih waktu mungkin 2 menit lah untuk kita Q&A, asik Q&A. Waduh. Nih Koko baca dulu chat kalian ya. Ini mungkin lumayan banyak nih. Halo semuanya, ini dari Fanny Angelia Valentina. Permisi kok, saya penasaran jikalau masuk ke STBHB kan otomatis belajar sastra China dan sebagainya yang berhubungan dengan China. Apakah setelah lulus nanti peluang kerjanya hanya seputar itu? Maksudnya seputar bahasa Mandarin dan sejarah China. Jikalau akhirnya menjadi guru terus, gunanya kita belajar sastra China dan segala sejarah. Oh, oke. Gini kok, aku bakal jelasin dari Fanny. Pertanyaan bagus banget. Salam kenal juga Fanny. Ini, ketika kamu lulus, kan gini, kamu belajar bahasa Mandarin. Nah, kamu tuh udah punya keterampilan, andai kata kamu juga bisa akuntansi, bisa ngedit, bisa segala macam, itu kamu bisa ya pergi ke tempat berbagai macam tuh dengan gampang. Mandarin ini sebagai apa sih, pegangan doang untuk kamu berjalan lebih gampang. Nah, jadi bukannya dilatih kamu keluar jadi guru, enggak. Tapi kamu punya Mandarin, punya pegangan, kamu keluar tuh lebih gampang gitu. Nah, jadi membawa kamu ke jalan tuh lebih gampang. Nah, jadi kamu jangan takut, andai kata kamu ke negeri nih, mau jadi apa sih akuntan di luar negeri, itu bisa juga asalkan kamu juga bisa punya latar belakang akuntansi gitu. Atau juga kamu juga gini, kamu ingin kamu jago teknologi, nah kamu jadi mau lamar tempat yang teknologi kan juga bisa. Nah, tapi kan sekarang nih teknologi makin maju dan juga takutnya ke depan nih teknologi itu semua pakai bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Jadi pentingnya kita belajar bahasa asing itu untuk hal tersebut. Nah, jadi bukan cuman apa sih seputar Mandarin terus, tapi kamu juga bisa apa sih keluar gitu, keluar area dari Mandarin juga pasti bisa. Nah, itu juga tergantung kamu lagi, apakah kamu ingin keluar atau tetap di dalam lingkungan tersebut. Nah, kan itu semua masih tergantung diri kita masing-masing. Jika ada niat, ada kemauan, jika ada niat dan kemauan pasti bisa gitu. Mantap pertanyaannya, thank you. Oke, nggak masalah, mantap. Oke, permisi kok kalau ini Aurelia, halo Aurelia, salam kenal ya. Permisi kok kalau buat yang mau ikut jurusan bahasa Mandarin tidak terlalu pasif, apakah materi yang diberikan oleh dosen itu berbeda satu sama dengan pasif? Oh, di STBHB sendiri kan gini, andai kata kamu nih mungkin bakal dilihat kemampuan kamu. Andai kata kamu juga masih yang dasar, bakal dikelaskan bersama teman-teman yang kemampuan dasar gitu tersebut. Nah, jadi kamu jangan takut, mungkin kamu digolongkan sama teman-teman yang udah jago. Kan juga minder kan, insecure gitu. Jadi aman. Jadi kamu juga ditempatkan bersama teman-teman yang juga belajar dari awal. Ini banyak banget ya, antusiasnya sangat hebat, sangat panas. Ini dari Gunawan, salam kenal ya, halo. Kok apakah kalau kita berkuliah di sini hanya diajarkan bahasa Mandarin atau diajarkan juga di STBHB itu kamu belajar bahasa Mandarin, bukunya juga ada bahasa Inggris. Nah, jadi juga dapat pengetahuan bahasa Inggris. Lanjut, kita ngegas ya. Maaf kok, apakah kita harus bisa Mandarin? Oh, bebas. Kamu masih dasar juga bisa. Ini masih banyak kok untuk siswanya gimana ya ada syarat. Oh, untuk mungkin beasiswa segala macam itu mungkin juga tadi beberapa udah aku jelasin di video. Bisa kamu hubungi lagi di IG kami atau chat WA kami. Mungkin waktu juga udah terbatas kan. Juga terima kasih atas partisipasi kalian. Koko mungkin kata penutup nih. Koko terima kasih kepada teman-teman dari Santo Paulus. Juga bangga bisa kembali, Pak. Bisa bangga hadir depan kalian. Juga terima kasih kepada Pak Sulyono Sin. Wah mantap Pak. Thank you atas partisipasinya. Juga terima kasih atas bantuannya gitu. Jadi ya sehingga ya hari ini bisa sukses gitu. Mungkin ke depan Koko berharap kalian bisa makin jaya, makin sukses, hadapi ujian, jangan takut. Kamu bisa kasih yang terbaik untuk orang tua, kasih diri kamu, kasih Santo Paulus juga kasih yang terbaik. Jadi jangan takut untuk menghadapi masa depan asik. Jadi berharap Koko juga bisa kamu menemukan tempat kuliah yang idaman kalian gitu. Sekian dari Koko, salam hangat dari STBHB. Thank you semuanya ya. Ya, terima kasih Mas Sandi dari STBHB. Thank you Pak, thank you. Ya, oke. Ya, sangat membantu informasi yang telah diberikan. Semoga peserta didik kami ada yang tertarik dan kemudian mencapai ke sana. Ya. Oke, thank you semua ya. Bye-bye. Oke, bye-bye. Terima kasih. Oke, thank you. Bisa kontak-kontak kita. Bye-bye.